Dengaran kah? Dengar. Oke. Sinyal kamera. Oke, baik. Selamat siang atau sore untuk semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti pelatihan di siang atau sore hari ini. Jadi pelatihan ini adalah pelatihan yang dibuat oleh pengurus MAPA guna menambah wawasan untuk kita semua. Jadi susunan acara di sore hari ini yaitu untuk materi pertama menyampaikan materinya, dan habis itu masuk ke sesi tanya jawab, habis itu materi kedua, dan masuk ke sesi tanya jawab lagi untuk materi kedua. Habis itu peserta dipersilakan untuk mengisi feedback di Google Form, yaitu berupa saran, kritik, atau masukan untuk pelatihan ini. Entah itu mungkin saran pelatihan-pelatihan yang diperlukan untuk teman-teman sekalian. Dan ingat ini juga buat sertifikat untuk TAK, jadi harus diisi. Jadi nanti dibuka tuh hanya 15 menit saja. Misalkan langsung isi. Habis itu kita masuk ke yang terakhir, itu foto bersama. Jadi langsung saja penyampaian materi untuk hari ini itu akan disampaikan oleh Kak Eka dan Kak Riko. Materinya itu mengenai manajemen proposal dan logistik. Jadi materi yang pertama ialah materi tentang manajemen proposal yang akan disampaikan oleh Kak Riko. Untuk Kak Riko, waktu dan sempat dipersilakan. Oke. Belum bisa share screen. Buat teman-teman yang belum atau yang bisa kasih nyala kamera boleh nyala. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas atau kita akan berbincang mengenai managing proposal. Nah, sebelumnya kenapa managing proposal yang divisi internal mau adakan, itu karena di dalam kalian kuliah di Telkom University, selama kalian kuliah di Telkom itu, kalian tidak hanya kuliah di dalam kelas saja, tapi pasti kalian itu berorganisasi di Telkom selama kalian masih kuliah sampai kalian lulus, entah itu di MAPA atau di kepanitiaan atau di BEM atau di UKM lain, itu pasti kalian perlu yang namanya managing proposal. Untuk apa?
Karena setiap UKM atau setiap himpunan, setiap BEM itu pasti mengadakan kegiatan. Nah, kalau misalnya teman-teman dipilih menjadi ketua pelaksana atau sekretaris atau kepala divisi, itu pasti teman-teman akan dihadapkan dengan yang namanya rapat dan lain sebagainya. Nah, itu perlunya proposal di sini supaya teman-teman juga tahu bagaimana alurnya pengajuan proposal, pengajuan membuat sebuah kegiatan di Telkom University. Nah, kita masuk aja. Yang pertama, apa itu proposal? Secara umum, proposal itu bisa dibilang suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan yang dibentuk dalam atau disusun dalam sebuah tulisan yang nanti diajukan kepada pihak terkait. Nah, proposal sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu propose, yang artinya pengajuan. Nah, tujuan dari proposal ini secara umum dibuat atau disusun secara rapi untuk mendapatkan suatu izin atau mendapatkan suatu dukungan. Nah, contohnya teman-teman di UKM MIMAPA atau UKM-UKM lain membuat proposal itu untuk mendapatkan izin ke BK, ke Telkom University untuk mengadakan kegiatan. Nah, tanpa proposal pasti teman-teman tidak akan diizinkan untuk membuat sebuah kegiatan di Telkom. Nah, selanjutnya secara umum proposal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, proposal bisnis atau proposal usaha. Nah, contohnya itu seperti teman-teman mau membuka usaha, mau menjual, membuka jualan, tapi teman-teman tidak punya modal. Nah, dengan proposal bisnis ini, teman-teman bisa mengajukan modal ke sponsorship atau siapa yang bisa membiayai bisnis teman-teman. Nah, itu termasuk dalam proposal bisnis. Nah, selanjutnya proposal proyek. Proposal proyek ini bisa digunakan oleh pihak swasta maupun instansi pemerintahan. Contohnya seperti kalau misalnya teman-teman ada di instansi pemerintahan, teman-teman mau membangun jalan tol dari Jayapura ke Timika, contohnya. Nah, untuk membuat jalan tol tersebut, teman-teman harus mempunyai persetujuan ke pemerintah pusat dulu otomatis. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah proposal proyek. Di proposal proyek, teman-teman merincikan semua apa yang dibutuhkan, apa yang akan dilaksanakan untuk membangun si jalan tol tersebut. Nah, selanjutnya di proposal penelitian. Proposal penelitian ini bisa dibilang resmi, proposal dengan format resmi, contohnya seperti skripsi. Teman-teman kalau disusun skripsi nanti tugas akhir, nah itu masuk di proposal penelitian. Nah, yang terakhir proposal kegiatan. Nah, ini yang paling umum, paling banyak digunakan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, karena untuk mengajukan izin mengadakan sebuah kegiatan atau event. Selanjutnya ada bentuk proposal. Yang pertama ada proposal formal, proposal non-formal, sama proposal semi-formal. Yang pertama proposal formal. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ini biasanya bersifat resmi, ya proposal formal juga namanya kan. Ini contohnya kayak skripsi, jadi bisa dibagi menjadi bab-bab, bab 1, bab 2, bab 3, dan sebagainya. Itu makanya bab itu digunakan untuk memisahkan bagian-bagiannya, contohnya bab 1, bab pendahuluan, bab 2 isi atau pembahasan, dan bab 3 baru penutup. Nah, kalau proposal non-formal ini, dia mengandung seperti masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Nah, yang terakhir proposal semi-formal. Proposal ini sebenarnya tidak formal-formal amat, tidak formal juga gitu. Jadi dia ada di tengah-tengah. Dia bisa formal, bisa juga tidak. Nah, ini yang bisa kita masukkan adalah proposal kegiatan di Telkom University, termasuk nih proposal kegiatan di semi formal, karena tetap kita menggunakan kata-kata yang baku, pengajuan secara baku, tetapi tidak menggunakan format yang terlalu formal gitu, tidak terlalu resmi, tapi tidak non formal juga. Selanjutnya, biasa teman-teman banyak yang tanya apa bedanya proposal
laporan dan makalah. Semua sama-sama isinya biasanya latar belakang dan sebagainya. Nah, perbedaannya itu paling signifikan itu di tujuannya. Nah, kalau proposal tadi kan untuk mendapatkan sebuah dukungan atau mendapatkan sebuah izin. Nah, sedangkan laporan itu adalah hasil dari contohnya penelitian teman-teman atau hasil dari teman-teman mengadakan sebuah event. Nah, itu dituangkan di dalam sebuah laporan ini. Contohnya laporan pertanggungjawaban, penyampaian informasi atau alat penelitian. Nah, sedangkan makalah itu adalah karya tulis bersifat ilmiah yang tujuannya memberikan manfaat bagi pengembang atau bagi para pembaca. Contohnya teman-teman menganalisis suatu masalah yang terjadi di pasar atau di mana gitu. Nah, itu teman-teman analisis, kemudian disusun masalahnya dan memberikan solusi. Jadi jadi si pembaca itu dapat feedback dari membaca teman-teman punya makalah ini. Nah, tidak hanya dari penelitian, bisa jadi juga tugas-tugas teman-teman disuruh analisis ini, disuruh analisis itu termasuk dalam makalah atau nanti juga masuk di laporan. Nah, kita akan bahas tentang proposal kegiatan karena kan kita berhubungan dengan kegiatan-kegiatan selama kita berorganisasi di Telkom. Pada umumnya, struktur dari proposal kegiatan itu pasti mengandung yang namanya nama kegiatan, latar belakangnya, kenapa acara itu mau diadakan, tujuan kegiatannya itu apa, sasarannya siapa, waktu dan tempatnya kapan, susunan acara, susunan kepanitiaan, anggaran, dan penutup. Ini secara umum. Nah, kita lanjut ke menyusun proposal. Nah, tapi sebelum menyusun, biasanya teman-teman harus memperhatikan beberapa hal ini. Nah, contohnya dari kertas, menggunakan kertas ukuran A4 80 gram. Jenis fontnya Times New Roman, itu font ini itu istilahnya bisa dibilang font baku atau resmi gitu. Nah, ukurannya 11 sampai 12. Jarak spasi 1,5, margin 4433. Nah, ini biasanya yang begini-begini tuh itu sudah ketentuan atau tidak secara umum memang ketentuannya seperti ini. Contoh teman-teman ikut lomba. Nah, pasti juga di lomba itu syarat dan ketentuannya untuk membuat sebuah makalah atau membuat sebuah laporan pasti kurang lebih akan sama seperti ini gitu ketentuannya. Nah, oke, kita langsung masuk ke yang pertama, halaman judul atau cover. Di halaman judul atau cover ini harus mengandung yang namanya judul kegiatan, itu pasti. Logo institusi, logo organisasi atau logo kegiatan, dan penyelenggaranya siapa. Nah, pada umumnya itu mengandung hal-hal ini. Nah, tapi bisa dilihat di contoh proposal ini proposal cenderawaktu tahun lalu. Apa yang kurang dari sini? Yaitu logo institusi. Logo Telkomnya tidak ada. Terus logo organisasinya juga tidak ada, cuma ada logo kegiatan. Sebenarnya untuk cover ini bebas, desainnya bebas, cuman biasanya itu harus mengandung ini, cuman yang kemarin ini tidak ada, jadi istilahnya kayak kurang gitu lah. Nah, khusus di BK Telkom University itu mereka sekarang minta untuk proposal itu didesain sebagus mungkin, semenarik mungkin, supaya nanti pas diajukan mereka itu lihat halaman awalnya, oh udah menarik nih, dalamnya pasti menarik gitu. Kalau misalnya halamannya di depan biasa-biasa aja, pasti mereka punya mindset seterusnya sampai buka-buka pasti cuma biasa-biasa ya. Tapi kalau misalnya sudah bagus di depannya, pasti mereka akan senang membaca ke belakang-belakangnya gitu. Nah, selanjutnya latar belakang. Di latar belakang ini itu biasanya mengandung kondisi faktual, kondisi ideal, dan solusi. Nah, kondisi faktual itu contohnya kayak teman-teman menjelaskan sebuah hal secara fakta begitu. Di latar belakang ini teman-teman menjelaskan tentang kegiatan itu kenapa mau dibuat. Alasan teman-teman membuat kegiatan itu apa. Yang jelaskan mulai dari kondisi faktualnya. Contohnya di sini kemarin ini proposal
sharing knowledge, berbagi pengetahuan. Teman-teman jelaskanlah dulu pembukaan dengan berbagi pengetahuan merupakan salah satu metode bla bla bla. Ini ambil dari kutipan menurut sini, nah, boleh masukkan. Nah, lalu IMAPA adalah UKM kebudayaan yang baru di Telkom University. Nah, terus kondisi idealnya, UKM IMAPA membutuhkan pengetahuan yang luas guna menjadi pembelajaran bagi UKM IMAPA agar bisa menjalankan roda organisasi. Nah, itu kondisi ideal itu seperti cita-cita, harapan yang teman-teman mau buat di acara ini. Nah, langsung yang terakhir masuk ke solusinya. Nah, dari kondisi faktual dan ideal itu, teman-teman kan sudah jabarkan, sudah jelaskan tentang kegiatan ini. Solusinya apa? Jadi, solusinya membuat sharing knowledge ini di salah satu proker UKM IMAPA, karena UKM IMAPA ini baru dan membutuhkan pengetahuan, yaitu dengan mengadakan sharing knowledge gitu di dasarnya gitu. Nah, makanya terjadilah atau terlaksanalah si sharing knowledge ini di latar belakangnya, alasan-alasannya. Nah, selanjutnya masuk ke nama kegiatan. Di nama kegiatan, of course, teman-teman harus cantumkan nama kegiatan. Nah, cuman di sini, ini ada kata-kata istilahnya kayak kata-kata pembuka gitu. Karena kan kalau misalnya nama kegiatan, contohnya di sini sharing knowledge. Masa langsung kita tulis nama kegiatan sharing knowledge? Itu terlihatnya nanti kurang profesional gitu. Nah, jadi teman-teman harus menambahkan kata-kata atau istilahnya kayak basa-basi dulu di depannya biar terlihat profesional. Nah, contohnya acara yang diadakan UKM IMAPA sekaligus sebagai acara UKM IMAPA, acara perdana UKM IMAPA bernama sharing knowledge atau tidak, contohnya Cenderawasih. Acara festival budaya terbesar yang dilaksanakan UKM IMAPA adalah Cenderawasih. Nah, seperti itu. Dikasih kata-kata biar lebih profesional lah. Nah, selanjutnya bentuk kegiatan. Di bentuk kegiatan ini bebas teman-teman bisa mencantumkan contohnya di sini berisi seminar indoor dengan pemateri yang akan menyampaikan materinya. Nah, atau bisa juga dengan kegiatan ini berbentuk festival budaya, mengusung tema atau konsep festival budaya atau bazar atau talk show dan lain-lain. Terus seperti itu dijelaskan di bentuk kegiatan. Nah, selanjutnya tujuan kegiatannya. Di tujuan kegiatan ini teman-teman harus bikin dia spesifik. Tujuan kegiatannya itu apa? Tadi kan di latar belakang untuk menambah pengetahuan untuk UKM IMAPA. Itu secara garis besar. Nah, di tujuan kegiatan ini itu dispesifikan. Yang pertama untuk menambah pengetahuan, itu yang pertama. Yang kedua untuk melatih public speaking, untuk mempererat kerjasama, terus bisa juga untuk menambah relasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya waktu pelaksanaan. Jadi dari hari, tanggalnya kapan, waktu dan tempat itu harus dijelaskan. Nah, perlu dicatat bahwa kalau misalnya bikin proposal atau undangan, waktunya itu harus dicantumkan yang real. Contohnya dari jam 6 sampai jam 9. Nah, jangan ditulis jam 6.30 sampai selesai. No, itu salah. Jadi teman-teman harus mencantumkan waktu realnya berdasarkan nanti susunan kegiatannya. Jadi 18.30 sampai jam 9 malam gitu, titik. Jangan sampai selesai, no, itu salah. Nah, selanjutnya susunan acara. Di susunan acara ini ada detail waktunya, durasinya, list kegiatannya apa, sama keterangan. Nah, kalau di BK itu mereka minta dibikin rapi, rapinya itu dengan cara bikin table. Jadi dia jelas nanti dari jam berapa sampai jam berapa, durasinya berapa, kegiatannya apa, dan keterangannya. Nah, selanjutnya susunan kepanitiaan. Formatnya kurang lebih seperti ini. Sama dibikin table juga. Nah, terus teman-teman bisa perhatikan di sini itu ada yang namanya pelindung, pembina, penanggung jawab. Nah, ini istilahnya kayak wajib formatnya, istilahnya formatnya. Jadi ini harus ada pelindungnya tetap rektor, pembinanya
pembinanya pembina kita, Pak Jeffrey gitu. Nah, penanggung jawab satu ini harus ketua UKM karena dia yang menanggung jawab, dia yang menyetujui kegiatan itu gitu. Nah, yang penanggung jawab dua ini opsional, bisa jadi ada, bisa juga tidak. Atau juga bisa di sini contohnya pelatihan internal sekarang, kalau misalnya pengajuan proposalnya penanggung jawab dua itu bisa Ika sebagai Kadif internal, bisa Alvaro sebagai PJ-nya. Jadi penanggung jawab ini opsional. Nah, kemudian masuk di panitianya. Nah, bikin nomor di setiap panitia. Mulai dari nomor 1 itu ketua pelaksana. Mereka dari BK itu minta bikin nomor setiap nama atau setiap jabatannya supaya bisa di list berapa orang nih panitianya. Nah, panitianya itu dihitung dari ketua pelaksana. Penanggung jawab 1 dan penanggung jawab 2 itu tidak termasuk panitia. Nah, terus dipisahkan juga per divisinya orang-orangnya. Nah, selanjutnya termasuk di rancangan anggaran dana atau rancangan anggaran kotor lah, RAK-nya lah, untuk pengajuan ke BK-nya. Jadi di dalamnya itu harus ada jenisnya atau nama barangnya apa saja, kualitinya berapa, jumlahnya berapa dari setiap barang itu, terus harga satuannya berapa, dan totalnya berapa. Nah, ini juga dipisahkan per divisi. Nah, di RAK ini sebenarnya cuman istilahnya kayak menerka-nerka, menebak-nebak harga pasar gitu berdasarkan kegiatan yang sudah pernah dijalankan. Kalau misalnya kegiatannya perdana, teman-teman bisa lihat saja apa yang dibutuhkan, berapa harganya itu diinputkan ke dalam sini gitu. Jadi ini masih kotor lah, masih kasarnya. Nah, selanjutnya ada rekapitulasi anggaran dana. Kalau misalnya teman-teman sudah list semua RAK-nya, sudah ada harganya semua, teman-teman bikin rekapitulasi anggaran dananya. Jadi dihitung per divisinya butuhnya tadi berapa, dimasukkan di rekapitulasi, lalu digabungkan dan dihitung. Nah, contohnya di sini total anggaran dana betul 74.700.000. Nah, bikin keterangan di bawahnya rencana anggaran dana yang dibutuhkan sebesar 24.700.000. Jadi biar mereka langsung lihat dari list itu, oh mereka sudah tahu kan, oh 24 juta. Wow. Wow. Nah, yang terakhir baru masuk di penutup. Teman-teman jelaskan proposalnya digunakan sebagai pedoman deskripsi acara, terus harapannya apa, terus jangan lupa terima kasih gitu. Terus selanjutnya pengesahan. Nah, di lembar pengesahan ini biasanya itu harus ada yang namanya ketua pelaksana, sekhum, pembina, ketua UKM, dan yang terakhir direktur kemahasiswaan. Nah, untuk posisi tanda tangan sendiri itu yang mengajukan harus ada di atas. Dan dia posisinya ini diingat ya teman-teman, kalau misalnya membuat undangan, membuat surat, proposal atau lain-lain sebagainya membutuhkan tanda tangan, posisi tanda tangan itu semakin ke kiri posisinya berarti dia jabatannya semakin tinggi. Jadi kalau misalnya posisinya ada di kanan, semakin ke kanan berarti semakin rendah. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini ketua pelaksananya Bobby. Itu dia ada di sebelah kiri karena ketua pelaksana itu jabatannya lebih tinggi daripada sekretarisnya. Nah, kemudian ke bawah mengetahui yang sudah mengetahui acara ini atau sudah menyetujui acara ini itu siapa? Ada ketua UKM sama pembina. Pembina posisinya harus di sebelah kiri karena pembina lebih tinggi daripada ketua UKM. Dan yang terakhir baru menyetujui direktur kemahasiswaan Pak Andi, waktu itu masih Pak Andi. Nah, ini kenapa dia di tengah sendiri, karena memang tidak ada pasangannya sih. Kalau ditaruh di kiri juga ya tidak apa-apa, cuman biar bagus ditaruh di tengah saja biar jelas. Nah, selanjutnya kalian akan belajar membuat surat, tidak proposal aja, tapi kalian juga harus belajar membuat surat, karena biasanya kalau misalnya proposal itu ada yang namanya surat pengantar sebelum mengajukan si proposal itu. Nah, untuk membuat surat itu biasanya kurang lebih sama membuat proposal, ada yang perlu diperhatikan kayak
kertas, font, dan lain sebagainya kurang lebih sama kok. Nah, ini contoh surat undangan. Jadi di surat undangan atau surat pada umumnya itu pasti ada kop surat, ada logonya, ada alamatnya. Nah ini penempatan logo. Penempatan logo juga sama nih. Semakin ke kiri dia semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi levelnya lah. Telkom lebih tinggi daripada si Cenderawaktu atau si Mapa itu. Jadi Telkom harus berada di sebelah kiri. Nah, lalu ada nomor, lampiran, perihal, kepada siapa, terus isinya, terus tanda tangan. Nah ini untuk tanda tangan di surat juga. Ini sebenarnya ini karena cuman sendiri, bisa di kiri, bisa di kanan sih, sebenarnya opsional sih mau di mana ini. Kalau misalnya tidak ada kawannya, tidak ada orang lain yang bertanda tangan, yang bebas sih sebenarnya mau di tengah juga bisa, tapi jelek. Biasanya di kiri atau di kanan. Nah selanjutnya ini contoh surat justifikasi. Nah, surat justifikasi itu adalah surat pernyataan perubahan rencana. Contohnya tadi teman-teman di proposal mengajukan Cenderawaktu diadakan tanggal 26 November. Nah, tapi pada proses berjalannya waktu itu ada perubahan. Jadi si Cenderawaktu ini diadakan pada tanggal 3 Desember. Nah, dari perubahan itu teman-teman harus membuat si surat justifikasi ini. Karena kalau misalnya tidak ada surat justifikasi ini, Telkom atau BK akan menganggap acara itu tetap di tanggal 26 November tanpa ada perubahan. Nah, makanya diperlukan surat justifikasi. Nah, di dalamnya itu teman-teman jelaskan kenapa acara tersebut diubah tanggalnya atau direvisi. Nah, terus dengan persetujuan oleh pembina dan ketua UKM. Nah, selanjutnya ini alur pengajuan proposal di BK Telkom University. Yang pertama, pasti teman-teman harus membuat proposal kegiatannya dulu. Kan tadi teman-teman sudah belajar, nah itu sudah harus jadi dulu. Lalu selanjutnya proposal kegiatan tersebut di-upload ke iSAM. Nah, yang upload ke iSAM, iSAM itu adalah Igratiasnya UKM. Jadi setiap UKM itu punya Igratiasnya masing-masing. Igratias ya istilahnya kayak ada nilainya di dalam, ada raportnya, ada list kegiatannya dan lain-lain itu ada di iSAM. Nah, yang bisa upload proposal di iSAM atau yang pegang otoritas iSAM itu cuma 3 orang. Nah, 3 orang ini siapa? Itu persetujuan dari ketua. Jadi pada saat awal registrasi UKM itu yang dilampirkan ke BK adalah 3 orang yang mempunyai hak untuk mengakses iSAM. Nah, meskipun contohnya teman-teman jadi panitia Cenderawaktu, divisi contohnya sekretaris di Cenderawaktu atau tidak kepala divisi. Teman-teman sudah buat proposal lah, tapi kan tidak bisa upload ke Igratias. Nah, yang upload itu yang tadi yang punya otoritas. Jadi tetap teman-teman biar di panitia, tetap nanti yang kontribusi itu juga pengurusnya. Pengurus dari UKM atau pengurus dari BM dan lain sebagainya. Mereka yang akan bantu upload ke iSAM. Lalu nanti di iSAM kita masukkan kontak person. Nah, jadi nanti yang dihubungi itu si ketua pelaksana atau tidak si sekretaris atau yang bertanggung jawab dengan acara itu, yang membuat proposal itu. Gitu. Nah, selanjutnya setelah upload ke iSAM, nanti teman-teman dapat notifikasi, kayak kan tadi sudah masukkan kontak person juga. Nah, kontak person itu dihubungi. Kalian tanggal segini boleh wawancara, datang ke BK, bawa berkasnya. Jadi proposal yang sudah ditandatangan tadi sudah di-print, dibawa ke BK untuk dilihat dan kalian sekalian wawancara. Nah, di proses wawancara itu biasanya nego dana. Nah, jadi kalau misalnya kalian pergi ke BK, ya jangan sendiri. Kalau bisa sama orang yang pintar nego, karena nanti kalian akan nego dana. Kalau misalnya dananya di situ contohnya 24 juta, tadi contohnya 24 juta, itu tidak 100% 24 juta dikasih dari Telkom. Mungkin Telkom cuma kasih 2 juta atau 3 juta. Nah, itu sekarang pintar-pintar kalian pas wawancara.
bisa tidak kalian mengambil hatinya menjelaskan acara ini sehingga nanti dananya bisa ditambah gitu. Nah, selanjutnya setelah kalian wawancara sudah deal harganya berapa, dana yang mau dikasih itu berapa. Nah, nanti kalian akan disuruh kembali, oke, deal, saya setujunya cuma 5 juta contohnya. Oke, saya setuju 5 juta. Oke, sudah, nanti teman-teman balik. Selanjutnya nanti ada notifikasi lagi, nanti teman-teman akan dihubungi lagi. Atau memang sudah dikasih tahu pas selesai wawancara, minggu depan atau besok kamu datang lagi tanda tangan akuntansi. Nah, proses tanda tangan akuntansi ini kalian harus bawa fotokopi buku tabungan, fotokopi KTM, sama cap UKM atau cap kepanitiaan. Cap UKM deh biasanya, cap UKM. Nah, nanti di situ baru kalian diminta nomor rekening lewat fotokopinya, terus KTM-nya, sama nanti dicap di situ. Nah, proses cairnya ini H plus 14 hari. Si dananya itu cair dari Telkom. Nah, jadi kalau misalnya mau pengajuan proposal atau pengajuan kegiatan itu minimal 1 bulan sebelum hari H. Jangan kalian bikin proposal 2 minggu sebelum acara. Wah, itu pasti batal. Karena proses dari pengajuan ini lama. Kalau bisa dari 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya itu it's okay, tidak apa-apa. Karena memang prosesnya agak lama. Nah, terus yang terakhir, setelah bikin kegiatannya selesai, teman-teman bikin LPJ. Nah, LPJ itu laporan pertanggungjawab hasil dari kegiatan tersebut apa, di-upload lagi ke ISEM. Orang yang 3 otoritas tadi itu yang upload. Jadi kalian kasih aja ke yang punya otoritas untuk di-upload ke ISEM. Nah, setelah LPJ pasti ada yang namanya sertifikat. Nah, tapi sebelumnya kita masuk dulu di LPJ. Nah, untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban. Itu pada umumnya ada nama kegiatan, deskripsi laporan, ketercapaian tujuan, realisasinya, waktu dan tempat, realisasi anggaran dana, dan evaluasi kegiatan, hambatan dan solusi, rekomendasi dan penutup. Dan halaman pengesahan. Oke, saya kasih lihat contohnya. Nah, ini contoh dari LPJ Cenderawasih kemarin. Sama, untuk desain semenarik mungkin atau sebagus mungkin, ya jangan polos-polos lah. Lalu di sini ada logo Telkom, IMAPA, dan Cenderawasih. Nah, ini baru benar. Nah, ini ada temanya juga. Sebenarnya tema ini opsional mau masukkan atau tidak. Nah, selanjutnya di halaman pertama ada deskripsi laporan kegiatan. Lalu ini sebenarnya kayak latar belakangnya. Sebenarnya teman-teman bisa copy dari proposal tadi, masukkan di sini latar belakangnya. Kenapa? Karena ini deskripsi laporan kegiatan kayak alasan kegiatan itu. Nah, ini sama lah sama latar belakang. Nah, ketercapaian tujuan. Dari tujuan-tujuan yang tadi teman-teman sudah poinkan, itu tercapai atau tidak gitu loh. Nah, kemudian realisasi sasaran kegiatan. Dari teman-teman melakukan kegiatan dari mulai rekrutasi atau buka open pendaftaran sampai akhirnya LPJ, itu dihitung presentasinya. Keberhasilannya berapa persen sih dari divisi acara, dari divisi perpublok, dan lain-lain sebagainya. Dari prosesnya dipresentasikan atau dinilai. Ini diperkirakan saja, maksudnya kayak sesuai panitia penilainya mau berapa persenan gitu. Nanti digabung jadi satu. Nah, contohnya di sini presentasi keberhasilannya 90%. Diukur dari beberapa aspek. Salah satunya alat dan bahan. Nah, selanjutnya waktu dan tempat. Nah, ini waktu dan tempatnya, contohnya di proposal tadi kan beda, nah di LPJ beda. Nah, di LPJ itu sesuai realisasinya atau kenyataannya yang terjadi pada saat hari H atau pada saat kegiatan itu kapan. Nah, ini baru dijelaskan di LPJ.
tanggal 3 jam 11 di Dekanat. Nah, realisasi kegiatan. Ini adalah rundown fix atau rundown pas acara itu diadakan. Contohnya di proposal tadi kan cuman kasarannya cuman ada berapa langkah saja, berapa acara. Nah, di LPG ini dijelaskan secara rincinya. Semuanya itu kegiatan itu apa-apa saja ini. Yang selanjutnya divisi. Selanjutnya itu susunan kepanitiaan. Nah, kurang lebih sama. Dibikin table juga kayak gini, dipisahkan per divisi. Nah, di LPG ini biasanya ada yang berkurang. Entah itu panitianya ada yang resign, ada yang mengundurkan diri, atau ada yang dikeluarkan. Nah, itu nanti di LPG ini dihapus namanya. Jadi yang dilihat untuk sertifikat, untuk PAK itu berdasarkan dari LPG ini. Nah, selanjutnya realisasi anggaran dananya. Contohnya tadi di proposalnya mintanya tadi kan yang dibutuhkan 24 juta. Nah, ini realisasinya di sini nih, berapa sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, kalian harus hitung rekapitulasi arus dananya, pemasukan dan pengeluarannya. Yang di sini pemasukannya dari donatur, ada pengajuan dari BK, ini proposal nih dari BK nih. BK setujunya 2 juta. DAP panitianya 7 juta. Terus danusannya 13 juta. Nah, total pemasukannya semua adalah 26 juta 200 sekian. Nah, itu pemasukan. Nah, nanti dikurang sama pengeluaran. Pengeluarannya berapa per divisi. Divisinya butuh-butuh apa saja yang dikeluarkan, duitnya buat apa saja, itu dicatat per divisi. Nah, setelah itu dijumlahkan total pengeluarannya berapa. Pengeluarannya 25 juta. Nah, akhirnya di bawah baru teman-teman totalkan. Pemasukan kurang pengeluaran. Pemasukannya 26 juta, pengeluarannya 25 juta. Sisanya itu 293.000. Itu. Nah, langsung masuk ke evaluasi kegiatan. Selama acara ini dilaksanakan, selama acara ini disusun, apa sih evaluasinya? Apa sih istilahnya terlaksana dengan baik atau tidak, dijelaskan di sini. Contohnya kemarin ada perubahan tanggal dan tempat, dijelaskan di evaluasi kegiatan. Nah, hambatan dan solusi pas hari H. Hambatannya apa saja? Kalian catat. Contohnya di sini lampu pada stand pameran tidak menyala 10 menit sebelum acara mulai. Nah, solusinya adalah mengundur waktu. Nah, itu kan kemarin memang lampunya sempat mati di stand. Nah, itu ditulis tuh. Bukan cuman oh kemarin lampunya mati, sudah yang penting sudah nyala. Tidak, jadi itu diingat, dicatat, nanti dilaporkan di LPG. Yang namanya juga laporan. Nah, rekomendasi. Panitia harus merencanakan sebuah kegiatan dengan banyak pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Ini contohnya buat kepanitiaan selanjutnya atau buat acara selanjutnya. Itu masuk di rekomendasi biar acaranya itu lebih baik lagi daripada ini. Nah, kemudian masuk di penutup. Kurang lebih sama, jelaskan, terima kasih, terus harapannya setelah acara itu selesai apa. Nah, lembar pengesahan. Nah, kurang lebih sama. Format kami, ketua pelaksana, sekretaris, mengetahui pembina sama ketua UKM, menyetujui tetap di direktur kemahasiswaan. Nah, setelah buat LPG-nya, diupload ke ISEM tadi. Nah, setelah di-upload ke ISEM, pekerjaan kalian tidak selesai. Masih harus buat yang namanya pengajuan TAK. Nah, ini contoh surat pengajuan TAK ke BK. Sebenarnya dengan surat ini aja, itu sudah bisa teman-teman bagikan ke panitia. Nantinya teman panitia itu kasih tunjuk ini ke BK untuk TAK-nya cairkan. Terus nanti mereka tinggal kasih highlight namanya, baru mereka bawa ke BK. Nah, isinya tuh nomor, lampiran perihalnya, yaitu pengajuan TAK kepada direktur bagian kemahasiswaan. Jelaskan acara itu apa. Nah, TAK itu buat apa.
Nah, TAK yang dimaksud adalah TAK bagi para panitia yang telah bekerja keras mengadakan acara ini. Adapun jumlahnya sebanyak 48 orang. Nah, baru di bawah masukkan lampiran susunan panitia yang yang bisa dapat TAK. Nah, tadi penanggung jawab, pembina, pelindung itu harus dikasih masuk karena mereka tidak akan dapat TAK. Nah, ini sebenarnya sudah bisa untuk pengajuan TAK, tapi kalau teman-teman mau bikinkan sertifikat di acara itu supaya istilahnya kayak kenang-kenangan, bisa. Jadi teman-teman desainkan sertifikat. Aduh, sorry. Teman-teman bisa desainkan sertifikat buat mereka. Nah, contohnya sertifikat cenderawasih. Di dalamnya ada logo Telkom, ada logo IMAPA, of course. Logo cenderawasih juga sebenarnya bisa sih. Siapa namanya, nomor sertifikatnya berapa, sebagai apa dia, acaranya apa, terus yang tanda tangan siapa. Nah, ini kalau misalnya sertifikat biasanya tuh bukan biasanya, memang harus wajib ada tanda tangan basah. Tanda tangan basah itu tanda tangan yang ditandatangan langsung pakai pulpen atau spidol, basah lah istilahnya. Bukan tanda tangan virtual seperti ini. Dan harus ada capnya. Karena kebetulan ini lagi COVID, jadi semuanya serba online, jadi pengajuan untuk e-sertifikatnya ini bisa pakai tanda tangan virtual. Jadi ini sebenarnya bisa diajukan juga ke Telkom, ke BK. Nah, untuk yang tanda tangan itu harusnya ada direktur kemahasiswaan, pembina, sama ketua UKM. Nah, cuman karena memang lagi COVID ya lagi tidak apa-apa nih, ketua UKM saja di dalamnya, it's okay. BK masih terima. Yang penting nomor kegiatan sama LPG-nya itu sudah diupload. Jadi mereka kalau misalnya cek bukti ini real tidak orangnya yang mengajukan TAK, nanti mereka cek di LPG-nya benar atau tidak. Nah, itu tentang sertifikat. Nah, kita akan berlanjut ke proposal. Kembali ke proposal. Nah, untuk membuat sebuah proposal, tadi kan sudah buat semuanya. Nah, pengajuan ke BK itu membutuhkan 2 dokumen tambahan yang diselipkan di dalam proposal. Yang pertama, form kontrol pengajuan proposal. Ini template-nya sudah dari BK. Nanti teman-teman tinggal isi yang dibutuhkan saja. Kayak logo sama logo kegiatan ini nanti kita inputkan sendiri. Ini sudah ada dari BK formatnya. Ini wajib ada di proposal di halaman kedua habis cover. Ini dikosongkan aja karena nanti teman-teman pas wawancara yang akan diisi dari BK itu anggaran yang disetujui, ini nanti mereka yang isikan. Makanya harus ada ini di awal. Nah, lalu yang kedua harus ada rekap proposal. Ini juga template-nya dari BK, dan teman-teman tinggal isi nama kegiatan, penyelenggara, dan lain-lain sebagainya. Nah, 2 dokumen ini wajib diinputkan di proposal, dimasukkan di proposal. Nah, setelah dua dokumen ini, baru masuk di yang tadi pertama, latar belakangnya. Lanjut sampai ke pengesahan. Nah, di pengesahan ini sudah harus diisi juga, sudah harus ditandatangan sama orang-orang yang ada namanya di dalam situ. Nah, jadi sebelum upload ke ISM, lembar tanda tangan ini sudah harus diisi, sudah harus di-scan, baru di-upload ke ISM. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengajuan kegiatan ke BK dari proposal sampai LPJ sampai TAK. Oke, sekarang saya kembalikan lagi ke moderatornya. Alvaro, kemana kah dirimu? Baik, terima kasih buat Kak Riko yang telah menyampaikan materi pertamanya, materi yang sangat berguna sekali buat kita semua. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman atau kakak-kakak yang mau bertanya seputar materi pertama ini, dipersilakan untuk
boleh bertanya. Izin bertanya, Faro. Oh, Adit, Yo. silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan proposal kegiatan itu ditolak oleh BK? Sekian dan terima kasih. Oke, kalau yang ditolak tuh biasanya karena acaranya tidak jelas. Contohnya kayak UKM Visit. UKM Visit sebenarnya itu bisa di reject, ditolak sama BK. Cuman teman-teman pas wawancara itu harus jelaskan sedetail-detail mungkin acara ini buat apa, tujuannya apa, feedbacknya apa, baru BK akan pertimbangkan disetujui atau tidak. Soalnya kalau misalnya kan proposal biasanya itu untuk pengajuan dana sama izin. Kalau misalnya teman-teman masukkan proposal minta dana sekian untuk UKM visit, pasti BK kan tidak akan mau karena tidak ada manfaatnya gitu. Itu teman-teman tidak usah ngajukan proposal ya, bikin saja. Tidak usah pakai proposal gitu loh. Kayak kalian kontak-kontak saja, kontakkan sama si ketuanya, bikin janjian. Nah, baru kalian di situ UKM visit. Tidak usah masukkan proposal. Nah, itu bisa jadi kayak gitu. Atau tidak yang kedua, waktunya yang kurang pas. Nah, teman-teman adakan dekat-dekat UTS, dekat-dekat UAS, atau tanggal-tanggal yang memang dilarang sama BK, baru teman-teman adakan, itu pasti ditolak tuh, atau tidak disuruh revisi. Terus apa lagi ya? Paling karena itu sih, karena tidak jelas acaranya apa, tidak tujuannya tidak sesuai dengan yang BK mau, tidak sesuai harapan BK, nah pasti di reject. Seperti itu. Baik, sudah apakah jelas, Adit? Oke, sudah sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, saya tambahkan lagi satu. Contohnya seperti makrab. Makrab itu tidak akan disetujui sama BK. Karena makrab itu yang pertama di luar Telkom mengadakannya. Terus itu kayak istilahnya sudah bukan jam kuliah. Karena kan makrab tuh minap dan itu sudah bukan tanggung jawab Telkom. Karena kalau misalnya kalian ajukan ke BK proposal, terus mereka setujui, pas hari H ada apa-apa di makrabnya, itu Telkom yang akan istilahnya kayak bertanggung jawab karena mereka yang menyetujui acara itu. Jadi itu tidak akan disetujui sama BK karena terlalu besar resikonya. Ya, nanti PPT-nya di Dari share. KKFC ada bertanya, boleh di-share PPT-nya, Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, kayaknya tidak ada ya. Oke, kalau begitu materi pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang logistik. Akan dijelaskan oleh Kakak Ika. Kakak Ika, waktu dan tempat dipersilakan. Makasih, Faro.
Muncul atau tidak? Muncul, Kak. Oke. Jadi sekarang kita akan membahas tentang tugasnya logistik, yaitu peminjaman ruangan atau tempat. Tujuan tuh sama kayak yang dibilang sama Riko tadi, kalian tuh di Telkom tuh bukan kuliah doang, tapi kalian bakal ikut kayak kepanitiaan, organisasi, himpunan atau pengurus-pengurus di UKM IMAPA atau di luar gitu. Dan kalian pasti kalau misalnya ditugaskan buat nyari tempat buat rapat, setidaknya kalian udah tahu gitu. Jadi yang ini nih saya bagi jadi 4 bagian. Yang pertama itu ada reservasi peminjaman ruangan melalui komputer logistik pusat Telio. Nah, yang melalui komputer ini tuh peminjamannya tuh nggak semua ruangan, ada beberapa saja. Cuma kebanyakan di komputernya Telio, di komputernya logistik. Kayak student hall, SC lantai 2, lantai 2, aula GSG, aula dekanat, lapangan futsal asrama, parkiran gedung K, terus masih banyak lagi. Dan ini tuh bukan cuma peminjaman ruangan doang yang ada, kayak fasilitas juga ada, kayak kursi atau apa begitu. Nah, yang pertama tuh kalian tuh mengisi data di komputer yang ada di logistik itu. Datanya tuh kayak gini. Ini ada nomor identitas, kalian masukin NIM atau nomor apa gitu. Terus habis itu nama kalian, nama peminjam, terus dari unit mana atau kayak mana, terus tanggal pemakaian, tanggal acaranya kalian tuh kapan sampai kapan, terus waktunya acaranya kalian tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Terus fasilitasnya tuh apa, yang kalian mau pinjam tuh apa, ada pilihannya di situ, ada listnya. Lalu jumlah yang kira-kira berapa orang yang datang ke acaranya kalian tuh berapa, dikira-kirain aja berapa gitu. Terus pemakainya tuh umum atau apa gitu pilihannya, saya lupa. Lalu kegiatannya tuh tentang apa, kayak contohnya first meet panitia gitu. Selanjutnya kalau udah ngisi data, kita ngecek ini ketersediaan ruangannya tuh tersedia atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak tersedia, otomatis kalian cari ruangan lain atau tidak kalian ganti ini, ubah tanggal acaranya kalian. Kalau misalnya tersedia, kalian sediakan surat peminjaman. Peminjaman itu kayak gini. Yang pertama itu ada kolom kepada si logistik. Pertama itu logistik, BK, pembinaan ujian tentang pembinaan kalau sorry. Terkeluar guys. Sabar ya, saya cek jaringan dulu. Oke. Tadi sampai di mana? Putusnya? Aika punya suara juga tidak jelas. Sampai di mana tadi putusnya? Kayaknya di yang keempat deh. Sampai di mana? Kayaknya yang keempat ya tadi. Karena nggak jelas juga suaranya Kak Ika. Tadi Iya, pas sampai suara di jelas atau tidak sekarang? cek ketersediaan suaranya jelas, putus-putus. Oh, ya astaga, berarti putus di ketersediaan. Iya. Iya. Oh, berarti saya ulang lagi. Oke, sip. Jadi kalau misalnya ruangan ini sudah jelas belum? Sudah. Oke. Jadi kalau misalnya ruangan udah tersedia, kalian tuh sediain bikin surat peminjaman tuh kayak gini. Wait. Kenapa nih nggak bisa? Oh, ini. Nah, surat tuh kayak gini. Ada kolom kepada
terus penyelenggaranya siapa, tanggal acaranya kapan, waktu acaranya kapan, tempat yang kalian pinjam itu di mana, kalau bisa jelas tulisnya, lalu kegiatan itu apa, lalu ada tempat tanda tangannya, ada 4 itu, logistik, BK, pembina, sama pengajuan atau pemohon. Nah, udah, kalau udah, sekarang TTD-nya itu si pengajuan tadi tanda tangan di surat tadi, terus pembina, kalau pembina ini kalian harus bikin janjian dulu biar tidak kejar-kejaran sama pembinanya, karena kalau kalian tidak janjian itu kayak kalian ke tempatnya pembina terus tiba-tiba dia nggak ada gitu. Nah, terus habis itu kalau dari pembina masukin di BK. Nah, di BK ini itu kadang ditinggalin sehari atau enggak kalian masukkan pagi hari, nanti sore baru ambil gitu. Terus kalau udah dari BK suratnya dimasukin ke logistik. Nah, logistik juga tinggalin sehari. Makanya kalau mau bikin surat itu, mau pinjam ruangan tuh kalau bisa 1 minggu sebelum acara atau minimalnya palingan 3 hari gitu, supaya jangan kepepet. Nah, terus kalau udah ditandatangani sama logistik yang terakhir, besoknya tuh ambil, terus habis itu di-copy, dikasih sama security atau CS yang bertugas di ruangan yang kalian pinjam itu. Next. Yang kedua, observasi peminjaman ruangan melalui Pak Salim atau orang logistik. Atau orang yang selain Pak Salim lah ya, kalau nanti misalnya udah diganti. Intinya orang yang logistik di dalam gitu. Bedanya ini sama yang pertama tadi, kalau yang di bapaknya ini cuma beberapa ruangan juga, kayak contohnya SC lantai 1 yang kamar-kamar itu, terus habis itu VIP A, GSG, VIP B, ruangan ibadah, GSG, gitulah, yang khusus-khusus gitu. Atau enggak yang ruang mulnet yang di rektorat. Lalu ini juga sama sih cara-caranya, nggak ada yang beda, masih sama. Bedanya cuma ruangan doang. Nah, terus yang ketiga, reservasi peminjaman dekanat. Nah, dekanat ini agak ribet emang. Ribetnya itu cuma yang di logistik FKB sama FEB doang sih. Isi datanya juga tetap di komputer logistik pusat. Cuma kalau kalian mau pinjam dekanat itu lebih baik konfirmasi dulu sama si FKB sama FEB-nya, pasti ini tuh benar-benar kosong di hari yang kalian butuhin. Kalau misalnya, soalnya kadang tuh di komputernya bilang kosong, tapi pas kalian ke FKB sama FEB, di situ bilangnya tuh ada yang pakai gitu. Ya mendingan kalian tanya dulu sama FKB FEB, baru kalian ke logistik pusat isi data, baru booking ruangannya gitu. Untuk surat peminjaman agak beda sih, cuma ketambahan kolom TTD-nya FEB sama FKB. Cuma kemarin yang pas saya pinjam dekanat itu katanya FKB sudah tidak pegang. Tapi nggak tahu kemarin kenapa FKB masih tanda tangan sih, kurang tahu juga. Terus udah sih masih sama selanjutnya. Coba dari surat aja sama ini. Terus yang terakhir, peminjaman tempat dengan menempatkan kertas sebagai tag. Nah, ini juga nggak semua tempat bisa di-tag pakai kertas, cuma beberapa doang. Kayak contohnya gedung ALAC, gedung B yang tempat first meet pengurus kemarin, terus habis itu gedung EFIF lantai 3 yang Cendrawaktu tahun lalu, pleno, terus saung teknik yang dekat kantin teknik. Masih ada lagi sih, kayak saung GKU tuh kan sebenarnya dulu kan tagnya pakai kertas, cuma sekarang katanya harus ke logistik dulu ngurus surat ngurus ini kayak yang kemarin tuh. Cuma beberapa orang masih kayak ngetek-ngetek gitu. Kita juga sempat ngetek pakai kertas lalu dicopot. Jadi kita main cepat-cepatan aja. Jadi kalau misalnya mau rapat jam 6, jam 5 atau jam 4 sudah duduk di situ sih buat jaga gitu. Sekian tentang logistik. Terima kasih. Faro mana? Baik, terima kasih Kak Eka yang telah menyampaikan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab untuk materi kedua. Teman-teman yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, tidak ada yang bertanya kah? Oke, sudah. Kalau gitu kita lanjut ke baik. Teman-teman dan kakak dipersilakan untuk mengisi Google Form, mengisi feedbacknya, dan itu untuk apa? Sertifikat dan buat TK ya. Udah muncul, boleh diisi sekarang. Oke, cuma 15 menit ya. Jadi kalau bisa sih sekarang. Oke, kita masuk ke sesi foto bersama. Teman-teman dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Mohon diaktifkan kameranya, guys. Yuk guys, nyalain kameranya. Mantap, Tiara. Terus. Mutiara paling cepat ya. Nanti lama-lama lagi tong di ini cepat lagi dibilang. Yuk, kasih menyala kamera. Ntar bisa kasih nyala kamera, nanti diedit aja mukanya, ditempel. Wih. Sudahkah? Kurang kuliah sama Rido Adik. Biasa aja kah? Oke.
Rido, Weh, sudah kah belum? Belum. Sudah. Adit bisa toh? Oke. Rido, oh sudah guys. Rido tidur, Wan. Oke, siapa saya hitungnya 1, 2, 3. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Ya. Sabar tes dulu. Oke, sudah bisa. Sudah kanan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti pelatihan ini. Ini adalah pelatihan yang terakhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih buat Kakak Riko dan juga Kakak Ika telah menyampaikan materi. Itu saja, terima kasih. Terima kasih guys. Ya. Thank you. Yuk.